kesempatan kepada untuk memberikan kesempatan kali ini. Kedua, kami melihat, kalaupun dibacakan, kami melihat ada bahwa keterangan ahli merujuk pada ada satu keterangan ahli yang merujuk pada undang-undang yang ternyata sudah dicabut yang mulia. Jadi kami ingin agar keberatan kami dicatat yang mulia. Dan yang ketiga, kami juga mencatat di dalam BAP ahli ternyata ahli ada diminta pendapat untuk menilai suatu fakta yang mulia. Pada poin 12 di BAP kami juga menyatakan keberatan terhadap poin 12 tersebut, butir 12 di BAP. Demikian ya. Keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Edward Ahmad Syarif Haris SH MU. Pada poin 11 dipertanyakan kepada ahli, bagaimana pertanggungjawaban hukum apabila perbuatan melakukan dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan. Kemudian menjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 116 yang berbunyi apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh untuk atau atas nama badan usaha atau tindak pidana yang sepidana dilakukan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pasal 117 yang berbunyi jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf B ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan 1/3. Pasal 118 yang berbunyi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat 1 huruf A sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pasal 119 yang berbunyi selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tertentu berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan perbaikan akibat tindak pidana kewajiban pengerjaan yang dilalaikan tanpa hak dan atau penempatan perusahaan di bawah kemampuan paling lama 3 tahun. Kemudian pada poin 12 dari hasil penyidikan diperoleh fakta yang mana sebagaimana terlampir terdapat dalam surat berita acara ini, poin A sampai dengan poin L, yang mana kemudian ditanyakan kepada ahli dari hasil penyidikan tersebut di atas apakah dapat digunakan persangkaan pasal 108 atau pasal 98 ayat 1 atau pasal 99 ayat 1 dan atau pasal 109 junto pasal 119 junto pasal 117 junto pasal 118 junto pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang B, bagaimana penerapan unsur pasalnya? Jelaskan. Kemudian ahli menjawab, berdasarkan kronologis dan keterangan ahli tersebut data sangat terang dan jelas bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PTA di plantation dan industri telah mengakibatkan adanya perusahaan pada lingkungan hidup karena tidak melaksanakan aturan yang telah dijelaskan. B, atas perbuatan tersebut PTA di plantation dan industri dapat dijerat dengan pasal 109 junto pasal 169 ayat 1 huruf H junto pasal 119, 117, 118 dan pasal 119 yaitu dengan sengaja melakukan pembakaran karena adanya pembiaran atas terbakarnya area sepadan sungai Jiat atau sungai pulau dan melakukan pemotongan aliran sungai Jiat atau sungai pulau serta pasal 98 dan atau pasal 99 junto pasal 119, 117, 118 dan pasal 119 karena akibat sengaja dan kelalaian tersebut telah mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup atau terjadi kriteria waktu kerusakan lingkungan hidup. Poin 13 tanyakan pada ahli apakah kriteria untuk menentukan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Jelaskan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya adalah 2, yaitu power, kekuasaan dan acceptance atau penerimaan. Yang pertama perlu dilihat apakah korporasi dalam hal ini adalah pemimpinnya seperti direktur utama atau direktur, para manajer bahkan komisaris mempunyai power untuk mencegah atau mendorong orang-orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Yang kedua, apakah korporasi menerima accept terjadi pelanggaran tersebut. Apabila korporasi punya power tetapi membiarkan terjadinya pelanggaran, maka korporasi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya. Contoh dari acceptance adalah dalam suatu rapat direktur menerima laporan dari bawahannya atau karyawannya tentang pelaksanaan pekerjaan yang ada penyimpangan dari ketentuan
namun dibiarkan atau tidak ada upaya pencegahan dari direktur tersebut. Dengan demikian direktur tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk mengetahui siapa yang dapat dihadapkan ke muka pengadilan perlu dilihat pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang perseratan terbatas yang menyatakan bahwa direksi suatu perseroan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Untuk mengetahui siapa yang dapat dihadapkan ke muka pengadilan, anggaran dasar korporasi juga menyatakan hal yang sama, tapi bisa saja pelakunya bukan hanya korporasi, tapi juga orang di dalam korporasi tersebut seperti direksi, manajer dan sebagiannya. Yaitu apabila ia telah bertindak sebagai pemberi perintah memimpin dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sebagaimana teori yang banyak dianut oleh ahli hukum Indonesia mengenai pidana korporasi, yaitu teori identifikasi direct corporate criminal liability atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang berhubungan erat dengan perusahaan yang dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Tugasnya perbuatan kesalahan senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi. Perusahaan induk atau holding company merupakan pemegang saham atau pemodal dari anak perusahaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang perseratan terbatas sudah diatur bahwa pemegang saham bertanggung jawab antara lain apabila terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Persero pasal 3 ayat 2 huruf C mengenai ada tidaknya keterlibatan perusahaan induk atau holding company dalam perbuatan melawan hukum dari anak perusahaan, maka perlu dilihat baik dokumen maupun perbuatan nyata dari perusahaan induk tersebut. Dokumen tersebut antara lain risalah rapat pemegang saham, direksi atau komisaris, serta dokumen-dokumen lainnya bisa saja di dalam dokumen-dokumen tersebut keterlibatan perusahaannya ini tidak terlihat. Akan tapi hal ini tidak dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tersebut tidak terjadi karena penegakan hukum pidana adalah dalam rangka mencari kebenaran material bahwa semacam formil sebagaimana pada penegakan hukum perdata, maka aparat perlu mencermati ada atau tidaknya perbuatan nyata yang menunjukkan keterlibatan tersebut. Kemudian ahli menjawab sebagaimana teori identifikasi, maka yang perlu diperiksa untuk dimintai pertanggungjawabannya adalah presiden direktur beserta para direkturnya yang bertanggung jawab bukan secara pribadi melainkan untuk dan atas nama perusahaan. Hal ini dengan melihat teori dalam korporasi bahwa dewan direksi lah yang biasa memegang jalannya roda organisasi korporasi terhadap pengurus lainnya. Juga tidak menutup kemungkinan untuk turut diperiksa dan dimintai pertanggungjawabannya apabila dapat dibuktikan bahwa pengurus lain tersebut turut aktif dalam jalannya roda organisasi korporasi tersebut. Kenapa nama Polres itu dilaksanakan? Memang DLH yang mengawasi pelaksanaannya itu? Ya, karena DLH yang dibidangi di bidang pengawasan lingkungan di perusahaan tersebut. Komponen apa aja sih Pak yang dinilai oleh DLH dan Yang pertama itu sebenarnya laporan ya? Berarti dari PCAD. dari PCAD. Oke, apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan mengenai apa yang dikelola terhadap lingkungan dan apa yang dipakai yang lingkungan yang lingkungan hidup. Itu yang kita lakukan. Contohnya apa ini? Contohnya adalah pengelolaan air, terus kesiapan menghadapi kebakaran, masuk menara pantau apinya,
Kalau jumlah embu, Kalau jumlah pun tidak ada dicantumkan di situ. sudah ya. Tadi saudara kan menjelaskan soal waduk. Apakah waduk, ada berapa waduk yang dibuat di PTAD? Lebih dari 3. Lebih dari 3. Apakah waduk tersebut waduk besar atau waduk kecil atau sedang? Ukurannya bagaimana? Cukup besar, satu sangat besar sekali dan dua besar lah yang besar. Nah, apakah sepanjang pengetahuan saudara ya, apakah waduk yang ada di PTAD yang ada tiga buah tersebut cukup untuk menjamin ketersediaan air di seluruh kompleks perkebunan PTAD? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Pernah nggak kering waduk tersebut? Tidak pernah kering. Saya sudah bekerja di perusahaan PT Air selama 13 tahun dan saya tidak pernah melihat waduk kering walaupun kemarau yang sangat panjang. Waduk dibuat sudah lama. Tahun berapa Pak? 2003. Ada berapa waduk? Berarti ini di luar apa yang kamu ngomongin dulu? Ada berapa waduk yang dibuat? Ada lebih dari 3 Pak. Lebih dari 3. Semuanya dibuatnya sudah lama Pak. Yang ada namanya di situ tempat penampungan air. Dibuat sudah lama sekali. Iya. Sejak PTAD baru buka sudah ada di situ. Sudah PTAD baru buka. Nah, terus kemudian ada penambahan Pak? Ada penambahan di Timur tahun 2000 saya ingat 2011 saya ingat pastinya. 2010 11 kan pasti antara 2010 kemudian sampai sekarang belum ada penambahan lagi Pak? Sampai sekarang belum ada. Mau di sungai mau pulang? Tidak. Kenapa? Tidak. Dia memang tidak berbatas langsung. Iya Pak. Kita dibatasi juga Pak. Bahasanya yang menjadi tanggung jawab dari pembatasan tersebut yang tertulis di dalam rapat bukan PKK. Yang di Sungai Kota Pulau tersebut tidak ada ditulis dalam AMDAL, cuma ada dalam peta. Jadi menurut saudara yang tidak tertulis dalam AMDAL itu bukan batasnya. Sedangkan petanya ada Pak. Ada tertulis itu garisnya. Sampai luar-luar sana ada. Tidak Pak, yang menjadi tanggung jawab dari pembatasan adalah yang tertulis di Jadi dalam. maksud Bapak sempadan tadi apa? Sempadan itu adalah sempadan sungai kiri kanan Pak, sungai Kelayan sama sungai Batang yang kecil. Itu batas studi. Kalau batas ekologis Bapak tahu? Batas ekologis Bapak tahu? Atas ekologi. Itu Bapak kan? Saya siapa? Saya yang buat Iya, apa? iya Bapak. Batas ekologis Bapak tahu? Atas ekologi itu yang di sekitaran pedesaan itu. Batas proyek? Atas proyek saya tidak ingat. Ya. Cuma itu menurut Bapak tadi sempadan Pak ya? Iya Pak. Nah, kemudian masalah fire patrol gun. Fire patrol gun ini kemarin sudah ditanyakan. Jadi ini Pak, saya mau tanya dulu, Bapak tahu artinya fire patrol gun atau firefighter yang dibilang sama tadi? Tahu nggak bedanya? Fire patrol kan itu kan di pemadam kebakaran. Tuh, itulah saya. Jadi mohon untuk supaya tidak terjadi bias di persidangan ini. Jadi saya kasih tahu dulu Pak, fire patrol gun itu ada patroli, firefighter itu loh ada pemadam. Jadi saudara tahu kita pakai bahasa Indonesia aja lah. Iya, makanya sebenarnya ada Pak. Di sini fire patrol gun, kalau di sini bahasa Inggris nih. Fire patrol gun, Patroli Pak maksudnya. bilang patroli. Iya. Patroli itu yang Bapak bilang kan banyak. Patroli itu kita tidak bilang banyak, banyak itu ada tim pemadam kebakaran. Patroli itu hanya 1 atau 2 orang. Patroli hanya 1 atau 2 orang. Iya. Kalau pemadam kebakaran Itu baru ada tim Pak. baru ada di. Iya. Nah, berarti tadi alasan Bapak yang mengatakan sebelumnya semuanya itu patrol gun gimana? Semuanya semua orang ini bertugas untuk pengawasan. Ya betul Pak. Bahwasanya kita di kebun itu ditekankan supaya. Jadi di mana Pak mau memadamkan api, di mana mau fokus sama kebakaran kalau misalkan dia terjadi sebagai apa namanya? Pada saat bekerja. Dan menanam itu juga perlu Kamu ya, organisasi belum menjawab sudah dipotong bagaimana?
Pak Jaksa, kita di Kebun itu adalah menitik beratkan kepada karyawan dan manajemen pada ahli lokasi kerja tersebut untuk menjaga area, termasuk menjaganya dari ancaman atau bahaya kebakaran.